Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wahyu Hidayah. Oke, channelnya khusus untuk dunia pendidikan sekolah dasar. Baik anak-anakku yang Bapak hormati, apa kabar hari ini? Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Terlebih-lebih pada saat ini kita masih dalam kondisi PPKM. Ya. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.2. Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara dengan daftar pertanyaan. Kompetensi keterampilannya 4.2. Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis. Kita sama-sama simak dan perhatikan video berikut ini. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau mencari informasi yang valid dari sumber informasi atau narasumber. Sedangkan narasumber sendiri adalah orang yang sedang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Anak Indonesia hebat, coba kalian perhatikan soal nomor 1 berikut ini. Apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan wawancara? Di dalam media pembelajaran kali ini terdapat beberapa soal. Jadi, untuk para siswa hebat Indonesia, mohon tidak men-skip atau melanjutkan atau melewati setiap pokok permasalahan yang Bapak utarakan. Ya, baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri pertanyaan yang baik dan sering digunakan pada saat wawancara terdiri dari 1. Pembahasannya sesuai dengan topik atau tema. Jadi, jangan sekali-sekali pada saat kita berwawancara dengan orang atau tokoh yang penting, pembahasan kita tidak terarah. Itu akan mencerminkan bahwasannya si pewawancara atau kita belum siap dengan materi yang akan dipertanyakan. Yang kedua, menggali lebih banyak informasi yang bersifat penting. Ya, ini udah sangat jelas. Berarti hal-hal yang sangat urgent, yang sangat penting itu yang perlu kita gali dari informasinya. Yang ketiga, pernyataan yang dilontarkan fokus dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa yang dipergunakan berbentuk bahasa baku atau bahasa resmi. Ya, ini seringkali para pewawancara menggunakan bahasa-bahasa keseharian. Ya, jadi nanti pada saat bertemu dengan tokoh atau bertemu dengan narasumber yang berpendidikan tinggi, itu akan membuat diri kita menjadi malu dengan bahasa yang kita lontarkan. Ya, biasakan kita mulai dari sekarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau bahasa yang resmi. Yang keempat, antar pertanyaan saling berkesinambungan. Maksudnya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan di awal dengan pertanyaan yang akan dilontarkan itu selalu berhubungan. Ya, jadi tidak saling berseberangan. Itu maksudnya. Yang kelima, diawali dengan bentuk pertanyaan adik simbah. Wah, apalagi nih adik simbah? Adik simbah adalah akronim dari A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Ya, jadi Bapak menyebutnya dengan istilah adik simbah.
Yang ketujuh, pertanyaan yang bagus itu adalah jawaban narasumber bukan hanya menjawab dengan kata iya atau tidak. Akan tetapi, si narasumber lebih menjelaskan suatu informasi secara detail dan terperinci. Bapak akan menjelaskan kosakata ini kapan harus digunakan. Kata yang pertama yaitu apa. Kata apa untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang berikutnya, kata di mana. Kata di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Berikutnya, kata kapan. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau sesuatu peristiwa kejadian. Kemudian ada kata siapa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Berikutnya, kata mengapa. Mengapa dipergunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Dan yang terakhir, kata bagaimana. Kata bagaimana untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan. Nah, bertemu lagi dengan soal nomor 2. Siap-siap dengan alat tulisnya. Ya. Apa tujuan dari wawancara? Anak-anak Indonesia yang hebat tetap fokus dan konsentrasi. Awas, jangan sampai kalian tidak fokus yang dapat merugikan kalian sendiri. Oke, persiapan sebelum melakukan wawancara. Ini ada beberapa tahapan atau step-step yang perlu kita persiapkan sebelum kita mewawancarai seseorang narasumber. Ya, yang pertama, tentukan topik wawancara. Itu harus jelas. Kita membuat sebuah draft atau konsep itu harus jelas. Wah, kira-kira pembahasannya yang akan saya angkat tentang apa ya? Apalagi pembahasan itu yang bersifat dengan up to date atau yang sedang lagi booming, lagi hangat diperbincangkan. Itu yang akan menjadikan trending topik. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Tujuannya, pada saat kamu sudah membuat daftar pertanyaan, kamu tidak akan keluar dari rule atau dari pembahasan yang menyimpang. Jadi kamu sudah bikin draftnya terlebih dahulu, dipersiapkan. Ya, setelah kamu menentukan topik atau tema wawancara. Yang ketiga, topik sudah, terus daftar pertanyaan sudah. Nah, yang ketiga harus membuat janji. Tujuannya apa sih? Kita harus bisa menyesuaikan. Karena si narasumber ini ada orang yang akan kita mintai informasi. 1 hari sebelumnya dia harus sudah jauh-jauh hari itu sudah bisa dipastikan waktunya akan kita pergunakan. Artinya kita bisa bertemu dengan si narasumber. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Wah, kalau tokoh penting itu nggak bisa 1 hari sebelumnya, harus jauh-jauh hari, bisa seminggu sebelumnya. Karena begitu banyak padat jadwal-jadwal yang harus dia datangi atau dia selesaikan pekerjaannya. Ya, itu kalau tokoh penting. Prepare kita harus lebih mantap dan harus lebih matang. Ya, yang keempat, tunjukkan kesan yang baik. Misalnya, kamu datang dengan tepat waktu. Ya, kalau bisa kamu lebih dulu yang datang. Itu menunjukkan bahwasannya, wah, dia sudah siap nih. Wah, dia on time orangnya. Wah, dia orangnya disiplin. Nah, itu adalah plus, nilai plus buat si pewawancara. Yang kelima, berpakaian, berbicara dengan sikap yang sopan dan santun. Itu yang akan membuat si narasumber juga akan merasa senang dan nyaman pada saat kita mintain informasinya. Oke? Berikut ini masuk dalam langkah-langkah ketika sedang melakukan wawancara. Nah, hati-hati. Ini Bapak sajikan adalah orang penting nomor 1 di Jakarta. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bapak Rashid Anies Baswedan?
Wow, beliau adalah tokoh besar. Ya, langkah ketika sedang berwawancara, yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Itu yang paling utama, kamu memperkenalkan diri kamu dulu ya nak. Yang kedua, sampaikan tujuan dari wawancara. Maksud dan tujuan kamu apa? Sampaikan kepada si narasumber. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Nah, itu banyak sekali. Assalamualaikum, apa kabarnya Pak? Gitu. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Dengan senyum yang sumringah, dengan badan yang super fit. Ya, silakan untuk mencairkan suasana tujuannya. Nah, yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru kita hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Gitu. Sehingga si narasumber ini udah merasa nyaman, jadi dia akan berbicara dengan enak dan enjoy. Yang kelima, gunakan buku catatan, alat tulis, atau alat perekam pada saat kita melakukan wawancara. Apalagi di era globalisasi yang seperti saat ini. Banyak sekali alat-alat perekam yang bisa kita pergunakan. Bisa menggunakan handphone, ya, bisa menggunakan apalagi tuh yang buat merekam suara. Itu banyak sekali nak. Atau Walkman atau apa, itu bisa kita pergunakan. Dan rata-rata kita sudah setiap harinya, orang di Jakarta itu pasti dia memegang yang namanya gadget atau gawai. Itu bisa kita pergunakan sebagai alat merekam. Ya. Langkah yang keenam, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Ya, kita harus dengarkan dengan teliti dan seksama. Yang ketujuh, hindari menyela. Menyela itu maksudnya memotong pembicaraan dari narasumber agar keterangan tidak terputus, dan itu juga menunjukkan estetika atau kesopanan seseorang. Jadi pada saat si narasumber memberikan informasi, ya, selesaikan dulu, jangan kita potong, jangan kita sela. Itu tidak etis dan tidak sopan. Yang kedelapan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesembilan, hindari pertanyaan yang dapat menyinggung atau menyudutkan si narasumber. Yang kesepuluh, mampu mengambil kesimpulan dan tidak dari semua jawaban yang dicatat. Soal yang ketiga. Oke, siap-siap. Apa yang harus kita lakukan setelah wawancara selesai? Yang dapat kita lakukan setelah selesai wawancara. Yang pertama, mohon undur diri atau berpamitan. Nah, yang kedua, mengucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf. Kalimat tanya yang menggambarkan isi wawancara dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Semua soal ini Bapak sajikan sebagai bahan evaluasi kalian sejauh mana kalian dapat menangkap, menyimak pembahasan yang sudah Bapak sampaikan terlebih dahulu di awal. Oke?